Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Nah, dari sini memang agak mengejutkan ya, bukan sulap bukan sihir, yaitu di sini raihan suara PSI meledak di Sirekap, bertambah hampir 400.000 dalam 6 hari. Bayangkan kalau kita lihat dari hasil quick count ya di berbagai lembaga survei, di situ bahkan PSI juga hanya mendapatkan 2,8% saja. Tetapi saat ini ketika hasil real KPU di sini yaitu sudah masuk kira-kira 77%. Di sini PSI mendadak suaranya meledak naik, dan bayangkan 400.000 loh di sini dalam 6 hari. Menurut saya juga ini sungguh-sungguh di luar dugaan, apalagi dari hasil quick count di berbagai lembaga survei. Di situ bahkan ya hasilnya 2,8. Rata-rata juga sama dengan hasil lembaga quick count lainnya yaitu 28. Nah, di sini biasanya kan ya kurang lebih itu paling setidaknya itu hampir sama lah dengan hasil quick count di situ. Tetapi di sini sangat aneh sekali. Nah, dari sini saya jadi ingat ya apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto pada waktu lalu. Bahkan menyebut di situ ya, dari video yang beredar sih, kamu hebat mengalahkan saya. Itu kata Presiden Joko Widodo menurut Andi Wijayanto. Nanti PSI akan masuk parlemen dan suara dari PDIP akan turun. Seperti ini videonya. Jadi memang hampir sama yaitu dengan berita-berita yang saat ini, yaitu tiba-tiba suara PSI meledak dan memang di situ suara dari PDI Perjuangan juga turun kalau dibandingkan pada Pilpres 2019 yang lalu. Seperti ini videonya. Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Nah, kalau kita lihat dari apa yang diucapkan oleh Andi Wijayanto pada jauh sebelum pencoblosan dimulai, di situ mengatakan menurut saya juga ramalan yang sangat-sangat di luar nalar. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan saat ini, kayaknya memang benar apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto. Kayaknya sih kalau memang hasil perhitungan suara dari real KPU stabil seperti itu, yaitu PSI pasti akan masuk di parlemen, yaitu ya minimal 4% lah di situ. Memang di sini sangat mengejutkan sekali ya, dan bahkan banyak yang mengomentari tentang meledaknya suara PSI di sini. Wow, bagaimana menurut Anda? Apakah ini ya termasuk kecurangan atau settingan dan lain sebagainya, atau salah hitung, atau seperti apa menurut Anda? Tetapi menurut saya di sini memang sangat-sangat tidak wajar di sini. Nah, kita lanjut lagi. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor satunya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader, dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Ya, seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ya ke masyarakat. Nah, dari sini memang dikomentari oleh Arsi Paja, omon-omon soal real PSI yang naik terus. Di sini yaitu pada tanggal 10 Februari 2024, bahkan Andi ungkap ucapan Jokowi Prabowo menang, PSI parlemen, PDIP turun. Di sini yaitu 4 hari sebelum pencoblosan dimulai, Andi Wijayanto sudah mengatakan hal ini. Berarti kan ada benarnya, kemungkinan ya memang Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu. Di sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Muldirun, Jokowi masih baik hati tidak menghabisi suara PDIP ya. Di sini dari Fani, 2 kata lucu PSI parlemen, let's see. Kalau sampai bener PSI nantinya masuk parlemen, fix udah hancur pemilu ini. Gak logis soalnya ilmu statistik GC ditabrak-tabrak masuk. Jahat banget keluarga ya. Mungkin bakal jadi satu-satunya partai yang bisa memutarbalikan hasil quick count. Fix kalau sampai kejadian jadi partai sulap ini mah. Ya kalau kita ketahui dari hasil quick count ya, di situ bahkan ya contohnya perolehan suara
Pilpres. Di situ Ganjar, Anies dan juga Prabowo Subianto di situ bahkan ya hampir sama, yaitu ketika lembaga Quick Count sudah mengumpulkan data 100%, di situ juga dari lembaga Quick Count lainnya perolehannya juga hampir sama dengan real count dari KPU. Hingga saat ini juga perolehannya ya seperti itu, hampir sama. Dan bahkan juga dari PDI Perjuangan misalnya di situ juga mendapatkan ya kurang lebih di angka 16-17%, hampir sama. Tetapi sangat berbeda sekali ketika PSI dan Partai Gelora. Di situ ya sangat banyak sekali 6 hari terakhir di sini. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Di sini raihan suara PSI di Sirekap KPU meledak saat jumlah suara partai kecil lain berkurang. PSI mendapatkan tambahan 397.000 suara dalam 6 hari terakhir. Apapun Perindo turun 13.000 suara, Hanura turun 26.000 suara, Buruh turun 31.000 suara, Umat turun 30.000 suara, PBB turun 35.000 suara, Garuda turun 39.000 suara, dan PKN berkurang 37 suara. Kenaikan suara PSI lebih tinggi dibandingkan penambahan suara yang didapatkan partai-partai parlemen termasuk PDI yang merupakan peraih suara terbanyak. Wajar nggak sih? Nah, di sini bahkan juga ada tanggapan dari Burhanuddin Muhtadi. Wah, di sini kan ahli survei ya di sini, bahkan juga surveinya hampir setiap rilis itu hampir sama dengan ya rekapitulasi oleh KPU. Di sini Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyoroti perolehan suara sementara PSI yang meledak dalam beberapa hari terakhir. Dia membandingkan dengan suara PKB dan partai lainnya yang naik turun secara semut sejak awal perhitungan suara pemilu 2024. Di sini PKB naik turun suaranya semut sejak awal. Demikian juga dengan partai-partai lain. Sementara perolehan suara PSI meledak hanya dalam beberapa hari terakhir saja. Cuit Burhanuddin melalui Twitter pada 3 Maret 2024. Burhan sebagai peneliti senior juga mengatakan bahwa data yang masuk pada aplikasi Sirekap KPU sudah di atas 50% dan tidak akan sedinamis itu perubahan angka pada data yang disajikan. Apalagi juga sudah 50% lebih ya. Di sini artinya ya pasti tidak mungkin lah ada lonjakan suara yang sangat wow sekali, pasti tidak akan. Seharusnya juga semakin semut dan kemungkinan juga perolehan suaranya stuck di situ. Tetapi di sini perolehannya sungguh di luar dugaan. Di sini biasanya kalau data masuk di Sirekap sudah besar dan proporsional, suara partai-partai tidak akan sedinamis ini, ucapnya. Ia juga menampilkan grafik lonjakan suara PSI beberapa hari terakhir seiring suara masuk telah mencapai 60% ke atas hingga menyentuh 3% mendekati ambang batas atau parliamentary threshold 4% yang ditetapkan KPU. Di sini sebelumnya wartawan senior Gunawan Muhammad mempertanyakan suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang melonjak hingga 19.000 dalam waktu 2 jam pada aplikasi Sirekap Pemilu. Nah, jadi di sini memang masyarakat memantau lah, apalagi juga perkembangan dari PSI yang semula dalam beberapa hari ya setelah quick count di situ hasilnya bahkan juga 2,8% lah. Itu tidak sampai 3%, tetapi tiba-tiba di sini lonjakannya begitu tajam. Nah, di sini ada apa semua ya? Jadi pantaslah di sini mempertanyakan semuanya, dan menurut saya ucapan Andi Wijayanto di sini sungguh-sungguh informasi A1 ya. Kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Tetapi siapapun itu, siapa presidennya pada periode 2024-2029, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.